Selamat berjumpa kembali dengan channel Asal Berbagi, adalah channel asal-asalan. Dalam kesempatan kali ini kami ingin membuat gambar atau denah instalasi listrik berikut diagram pengawatan. Nah, ini nanti bisa digunakan oleh para pemula yang kebetulan bergabung dengan Bangsang atau Biro Teknik Listrik. Mudah-mudahan nanti bisa mengisi belangko yang disediakan khusus oleh Bangsang tersebut untuk bisa menggambarnya dan untuk bisa membuat diagram pengawatannya yang secara sederhana. Ini misalkan ini ya. Ini harus ada tanda utara dan selatan. Ini utara dan selatan. Misalkan ini ada sebuah rumah yang akan diinstalasi dan perlu digambar. Misalkan terdiri dari 3 titik lampu, 1 stop kontak. Ini kira-kira seperti ini nih. Nggak perlu bagus lah, yang penting gambarnya nanti bisa dibaca. Ini sebagai suatu contoh yang mudah saja gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami oleh tetek atau tenaga teknik Biro Teknik Listrik atau Bangsang itu sendiri. Ini contohnya seperti ini. Ini teras. Ini berarti rumah menghadap ke utara. Ini sesuai dengan gambar mata angin ini. Ini utara, ini selatan, berarti menghadap ke sono itu. Ke utara, ke utaranya ke sono, ke sana ke barat, ke timur, ke sana ke barat, ke sana ke selatan. Ini mau dibolak-balik bagaimanapun juga, asalkan nanti mengikuti ini arah mata angin, itu tetap sisi atas itu ya, itu adalah utara, dan sisi bawah itu adalah selatan. Itu. Ini misalkan teras. Ini ruang tamu RT itu ya. Ini kamar KM itu. Ini juga ada kamar lagi KM. Nah, sebelah sini ini dapur. Nah, ini kan rencananya mau dipasang standar 3 titik lampu, 1 stop kontak. Itu ya. Terus ini ruang keluarga RK seperti itu ya. Jadi ini cara gambarnya, misalkan letak kWh meter ini di sini. Nah, ini letak kWh meter. Ini nanti fusebox ataupun sikring atau box MCB berada di sebelah sini. Tapi ini nanti ada groundingnya itu ya. Nah, ini gambar groundingnya seperti ini. Nah, ini ada titik lampu 1 di ruang tamu, 2 di ruang keluarga, lalu 3 ini di teras yang terdekat itu ya. Nah, dimana di sini nanti ada saklar engkel. Saklar engkel ini adalah nanti untuk lampu yang ada di teras ini. Terus di sini di ruang keluarga itu ada saklar seri atau saklar ganda. Nah, ini nanti untuk lampu di ruang keluarga, untuk mematikan dan menyalakan lampu di ruang keluarga dan di ruang tamu. Berarti ini 1, 2, 3. Terus untuk letak stop kontak itu di mana? Misalkan di ruang tamu itu ya. Ini diletakkan di sebelah sini. Nah, ini stop kontak yang ada groundingnya. Terus alurnya itu bagaimana? Alur instalasinya? 1 biar kabel irit itu ya,
tidak muter-muter itu. Ini berarti jalurnya ke sini ini. Ini jalurnya ke sini. Set, ini jalur ya. Lalu nanti ke sini. Set. Ini jalur utamanya. Jalur utamanya karena ini nanti di sini ada grounding, berarti di sini isinya itu ada 3. 1 2 3. Jadi pasa, nol, dan arde. Ini seperti ini nih gambarnya. Nah, ini nih. Ini gambarnya seperti ini nih. Lalu ini yang ke teras itu kan ada lampu. Nah, ini nanti tentunya ini di percabangan ini dikasih tedus ini, nanti dikasih tedus ini ya. Dikasih tedus. Ini lampu yang ke teras dari tedus ini di kotak sambung ini ke teras itu jumlah kabelnya adalah 2. Kabel pasa balikan dari sini nanti dan 0. Nah, 0 ini nanti bisa langsung diambilkan dari jalur utama ini. Terus dari kotak sambung ini, tedus ini ke sini itu isinya berapa sih? Berarti di sini isinya 4 kabelnya. Jadi 1 pasa line utama, terus kedua itu pasa tapi untuk balikan ke lampu dari saklar ini, terus 0 dan arde. Jadi isinya 4, 1 2 3 4. Ini juga isinya 4. Ini sebelah sini ini isinya 4. 1 2 3 4 itu ya. Nah, ini sambung ke sini. Nah, ke sini. Lalu bagaimana untuk yang lampu ini? Ini kan di ruang tamu ada lampunya juga. Terus berapa sih isi kabelnya ini? Nah, ini biar di pipa PVC ini kabel 4 ini kan masuk semua di sini. Masuk semua. Jadi nanti biar terlampau sesak, biar enggak terlampau sesak, nanti kita bikinkan jalur sendiri. Jadi lewat sini juga bisa. Set gitu ya. Tapi yang kendalinya dari sini, karena saklar yang ada di ruang tamu ini untuk menyalakan yang ada di teras, dan saklar seri yang ada di ruang keluarga ini untuk menyalakan lampu di ruang keluarga, dan juga nanti untuk menyalakan lampu yang berada di sini. Sehingga isi kabelnya ini berapa ke sana? Berarti 2 balikan lampu itu berarti 1 balikan lampu, 1 balikan lampu karena ke sana. Jadi pasa untuk balikan lampu, pasa line utama, dan 0. Ini di sini ada 0 itu ya. Nah, terus ini keluar ke sana berapa? Ini kabelnya di dalam pipa PVC itu ada 2. Pasa, balikan lampu, dan 0. Nah, nanti 0-nya itu ngambilnya di tedus yang ada di sebelah sini. Yang ada di sebelah sini itu ada tedus 2 yang mengarah ke saklar dan menerima kabel dari sana, dan nanti ke sana nanti dikasih spare ya. Jadi di sini ada tedus 2. Lalu bagaimana kabel dari sini yang ke sana? Padahal di sini ada jumlahnya itu ada saklar ini loh. Padahal ini jumlahnya dari sana 4. Berarti 5 ini. Di sini ada 5. 1 2 3 4 5 itu ya. Jadi jumlah balikannya di sini adalah 5. Nanti yang dari sini ke lampu ini itu kan ada balikan. Nah, ini ke sana kan ada balikan itu ya. Terus bagaimana untuk yang lampu ini? Jumlah kabelnya berapa dalam pipa PVC itu? Itu tetap 2 ya.
Nah, yang masuk ke stop kontak itu jalur di atas ini ya. Ini kan katakanlah nanti kan ada jalur di atas itu ya. Pipa yang diklaim rapi ini di plafon atau di tepi tembok bagian atas ya. Itu juga ada jumlahnya ada 5. Jadi balikan ya ada 4. Jadi untuk balikan lampu 1, untuk pasa yang masuk ke stop kontak 1, untuk 0 yang masuk ke stop kontak 1, untuk ground yang masuk ke stop kontak juga 1. Ini ada groundnya lah seperti ini biar ketera. Jadi dengan instalasi yang seperti ini itu satu tidak boros kabel itu ya. Terus kedua itu rapi itu ya, itu rapi. Ini wiring diagram seperti ini. Nanti kalau diagram yang lainnya juga banyak sekali itu ya, tata cara-cara menggambar ini itu banyak sekali. Lalu bagaimana nanti penuangannya agar bisa dibaca bahwa secara sekilas instalasi tersebut adalah terdiri dari 3 titik lampu 1 stop kontak. Itu sederhana saja ini ya. Saya geser. Nah, misalnya seperti ini nih. Ini APP, alat pengukur dan pembatas ini. APP. Nah, ini nanti bisa diisi MCB atau sikring itu ya. Ini ada saklarnya. Ini pengaman lebur. Nah, tandanya seperti ini. Ini kabel NYM ke sini NYM. Misalkan 3x4 mm itu ya. Ini masuk ke saklar utama di pushbox ini, atau nanti bisa dengan MCB juga bisa. Terus nanti masuk ke sikring lah, ke sono set ini ya, panjang. Nah, seperti ini. Nah, ini grounding ini garis titik garis titik garis titik garis titik ini sampai ke kWh meter lah. Ini groundingnya di sini. Lalu bagaimana untuk ngasih keterangan ini? Itu ya. Di sini dicatat saja 3 titik lampu. Plus 1 stop kontak. Nah, di sini dikasih keterangan NYA 2,5 plus 1,5 mm dalam pipa PVC itu ya. Karena ini instalasinya pakai NJA berinti 1 itu ya kan, single core lah itu ya. Itu seperti itu. Terus untuk memberikan keterangan groundingnya bagaimana? Ini ground road copper well ya, copper well ya, di welding ini sebetulnya itu ya. Ground road copper well 5/8 inci kali 1,75 meter, ditanam dalam tanah tegak lurus dihubungkan dengan sikring kas dan stop kontak. Itu seperti itu. Jadi ini sudah merupakan sebuah keterangan ya, sebuah sistem instalasi yang sangat sederhana. Ini gambarnya seperti ini, yang jelas bisa
mudah-mudahan harapannya itu sukar dimaksud lah bagi yang bingung, bagi yang enggak ya mudah-mudahan maksud dengan gambar yang seperti ini. Nah, ini yang seperti ini yang jarang dilakukan oleh instalatir sekarang itu ya. Sebetulnya ini juga kalau ada seperti ini, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah satu, itu ya. Pelanggan itu akan merasa mantap ya karena ada berkas seperti ini yang nanti dituangkan pada belangko gambar atau data pemasangan instalasi listrik. Nanti pelanggan itu akan merasa bangga gitu ya dan senang gitu ya. Nanti yang tanda tangan di sini adalah direkturnya dan penanggung jawab teknik badan usaha yang bersangkutan. Ini sekedar sebuah contoh saja itu ya, sekedar contoh saja. Mudah-mudahan nanti Bangsang itu bisa apa ya, bekerja sebagaimana mestinya. Itu harapan kami sebagai insan perlistrikan, itu berharap seperti itu. Biar nanti masyarakat juga marem gitu loh. Dikasih gambar komplit, ada spesifikasi teknisnya itu loh. Jadi mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan baik ya. Dengan adanya video ini ya mungkin di sana-sana itu sudah bisa berjalan, tapi di tempat kami itu kelihatannya masih abai ya, entah kenapa ya, kami juga tidak tahu persis. Itu yang jelas kami itu sering di lapangan mengalami hal-hal yang demikian. Tidak ada data-data yang komplit dari Bangsang itu sendiri, baik itu yang mengerjakan instalasi listriknya secara langsung ke pelanggan maupun yang melakukan supervisi instalasi listrik. Ini adalah suatu gambaran yang sangat sederhana. Mudah-mudahan ini tidak bermanfaat bagi yang sudah tahu tentunya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang belum tahu, terutama tete-tete yang muda itu ya, yang baru-baru itu kan nanti kan bisa, mudah-mudahan bisa mencermati, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak belajar. Kami pun juga sebetulnya tua-tua kayak gini masih senang belajar sih sebetulnya. Ini gambarannya cokar-caker lah, seperti cekeran bebek gitu ya. Itu seperti itu. Demikian, semoga tidak bermanfaat bagi yang sudah tahu. Terima kasih.